Oh, he's in the clear, he's got away. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Jumpa lagi di Bincang Bola Spesial Pesta Bola Eropa. Kembali kita akan membahas prediksi laga babak 16 besar Pesta Bola Eropa. Laga pada hari ini kita akan mengulas pertandingan antara Belanda yang akan menghadapi Republik Ceko yang akan tayang sebentar dini hari ini. Untuk mengulas lebih jauh terkait dengan laga antara Belanda versus Ceko, kita sudah menghadirkan dua narasumber. Ada Bro Wahid dari Fans Madrid chapter Makassar ya. Siap. Bro Wahid. Yang kedua ada Bro Fajri. Siap. Ya, ini sesuai dengan sialnya ini merah-merah. Bro Fajri ini supporter PSM dari Red Gang. Red Gang. Ya. Sebagai apa di Red Gang sekarang, Bro? Saya di Red Gang sebagai deputi Kemendagri Red Gang, Om. Oh. Jadi urusan rumah tangga Red Gang saya mengurus. Siap, supporter juga ada rumah tangganya nih. Ya. Laga antara Belanda dan Ceko ini cukup menarik karena kedua tim memiliki perjalanan yang cukup berbeda di babak penyisihan. Belanda di grup C berhasil menang dengan poin sempurna, 3 kali kemenangan. Sementara Ceko di grup D ya. Iya. Di grup D hanya berhasil memenangkan sekali pertandingan dan melaju ke 16 besar dengan status peringkat 3 terbaik. Bagaimana Bro Wahid dengan Bro Fajri melihat pertemuan antara Belanda dan Ceko pada malam hari? Saya ke Bro Wahid dulu. Ya, jadi untuk di pertandingan malam nanti Belanda versus Ceko, sebagaimana kita ketahui ya Belanda pasti diunggulkan dalam pertandingan ini. Ya, di mana komposisi pemain dari Belanda yang dibawa ke Pesta Bola Eropa kali ini sangat mumpuni. Ditopang penyerang Memphis Depay dan gelandang berkualitas Frank de Jong dari Barcelona. Dan di posisi pertahanan ada Matthias de Ligt dari Juventus. Jadi secara komposisi pemain Belanda lebih diunggulkan di pertandingan ini. Terlebih Belanda dalam penyisihan grup di Pesta Bola Eropa kali ini memenangkan pertandingan di semua pertandingan di 3 laga sebelumnya. Untuk Ceko sendiri tidak menutup kemungkinan akan memberikan kejutan di pertandingan malam nanti. Di mana pertandingan ini sudah babak 16 besar dan seperti kita ketahui pasti di Ceko pasti mati-matian untuk memenangkan pertandingan ini. Oke. Kalau dari Bro Wahid tadi, Ceko bakalan mati-matian ini meskipun tidak diunggulkan. Bro Fajri sendiri melihatnya apakah demikian ataukah ada prediksi lain? Kalau saya dari Ceko, kita nggak boleh juga pandang enteng Ceko ini, Om. Yeah. Soalnya Ceko di dalam beberapa tahun terakhir dilihat dari head to head melawan Belanda, Ceko di 2016 itu di kualifikasi 2016 dia menang
dua pertandingan, kandang dan tandang. Iya. Jadi Belanda harus mengingat itu, jangan terkecoh dengan 3 kemenangan sempurna di penyisihan, tapi dia harus melihat track recordnya melawan Ceko ke belakang. Nah, tidak menutup kemungkinan juga memang Belanda sekarang lagi di atas angin, Om. Iya. Karena masanya Belanda saat ini menurut saya masa pemain muda. Masa Semua keemasan. ya, masa keemasannya Belanda ini di tahun ini. Iya. Jadi patut diperhitungkan Belanda jadi juara tahun ini. Ya, terbenar. Ini sangat menarik dari Bro Fajri tadi bahwa meskipun Belanda diunggulkan, tapi secara track record, secara statistik pertemuan, 2 pertemuan terakhir antar kedua tim itu lebih diunggulkan Ceko, bahkan sampai tandang kandang 2 kali. Kalau dari Bro Wahid sendiri lihat, itu kan kalau saya, mungkin Tribuners juga sepakat bahwa itu kan beberapa tahun yang lalu. Apakah itu masih bisa kembali lagi terjadi kali ini atau bagaimana, Bro Wahid? Ya, untuk di pertandingan kali ini tidak menutup kemungkinan kita melihat dari track record sebelumnya, di mana Republik Ceko juga pernah membantai 2 pertandingan di peralatan sepak bola di tahun 2004. Itu di penyisihan grup juga melawan Belanda, dan secara pertandingan keseluruhan itu 11 pertandingan antara Belanda dan Ceko memenangkan 5 pertandingan, 3 draw dan 3 kekalahan. Melihat dari statistik ini, Ceko juga patut diwaspadai oleh tim asuhan Prendebor di Belanda. Jadi dan ini di pertandingan babak 16 besar di pesta bola Eropa ini, Republik Ceko akan memberikan permainan yang defensif karena melawan tim yang besar dan kualitas pemain yang jauh berbeda. Berarti menurut Bro Wahid ini lebih bertahan nanti nih Cek ya, sebelum akhirnya keluar menyerang, mungkin begitu ya kira-kira. Seperti itu. Kalau dari Bro Fajri, secara statistik oke lah, Ceko mungkin lebih unggul. Tapi melihat materi pemain, kita tahu Belanda sekarang materi pemain muda dan sekarang lagi bersinar di klub-klub papan atas Eropa. Apakah ini akan mempengaruhi ataukah Ceko memiliki senjata tersendiri saat menghadapi Belanda begitu? Ya, saya rasa nih pertandingan malam nanti, Om, taktik terbaik dari kedua pelatih terbaik yang memimpin Belanda dan Ceko. Tapi kita bisa melihat dari segi pemain memang Belanda sangat unggul dikarenakan beberapa pemain yang telah malang melintang bersinar di klub-klub Eropa itu ada di Belanda. Ada Memphis Depay, ada Wijnaldum, terus De Ligt. Nah, itu semua yang akan menjadi center nanti di pertandingan malam hari ini, Om. Terus untuk masalah penyerangan daripada Belanda, pasti Belanda gempur habis-habisan sebentar, Om. Iya. Seperti yang kita lihat di babak penyisihan kemarin waktu melawan Makedonia mungkin ya. Itu Belanda kalaupun di babak pertama bisa 7 bola, jadi 7 bola. Jadi 7 bola. Iya. Siap. Terus kan apa namanya? Secara lini per lini tadi sudah dijelaskan bahwa Belanda lebih unggul. Iya. Tapi yang menariknya di Ceko, meskipun hanya meraih 1 kemenangan lawan Skotlandia, dia memiliki striker yang saat ini tercatat sebagai salah satu yang masuk di dalam daftar top skor. Dengan 3 golnya itu ada Patrick Schick. Itu kira-kira Patrick Schick nanti akan kembali memberikan kejutan kira-kira kepada tim Belanda atau bagaimana? Saya Bro Wahid mungkin. Ya, untuk saat ini memang salah satu dari pemain Ceko tercatat sebagai top skor kedua setelah Ronaldo, dan
atas nama Patrick Schick. Patrick Schick. 3 gol. 3 gol di penyisihan grup. Untuk pertandingan nanti malam tentunya Patrick Schick akan menjadi pembeda dengan tercatatnya sebagai pencetak gol. Tentunya akan memberikan kejutan ke lini pertahanan Belanda yang ditopangi oleh Matthias de Ligt dan kawan-kawan. Sehingga pertandingan nanti malam tentunya akan membuat pemain-pemain yang ada di lini pertahanan Belanda akan waspada. Harus waspada. Ya, Bro Fajri mungkin ya sudah sedikit digambarkan dari Bro Wahid tadi bahwa mau tidak mau Belanda harus tetap waspada karena salah satu strikernya Patrick Schick masuk dalam daftar top skor. Kan sementara top skor sementara kan si siapa? Cristiano Ronaldo dengan 5 gol. Kemudian ada Patrick Schick. Kira-kira menurut Bro Fajri apakah barisan pertahanan Belanda dengan torehan 3 kemenangan sempurna di penyisihan itu akan kembali solid seperti pada babak penyisihan di babak 16 besar ini dan bisa menahan gempuran atau aksi individu dari Patrick Schick sendiri? Kalau saya sendiri sih optimis Belanda bisa menahan gempuran dan aksi-aksi individu dari Schick, Om. Di mana di pertahanan itu ada Blind. Dia salah satu yang mungkin senior di barisan pertahanan, bisa mengkoordinir rekan-rekan yang 3. Dan satu fokusnya kiper. Kiper jangan sampai blunder nantinya. Berarti agak meragukan kipernya nih Belanda atau bagaimana? Menakutkan, Om. Menakutkan. Yang pertama kan di dua bola yang kemasukan 2 bola. Jadi kiper harus tetap konsen, fokus. Jangan sampai kayak si kemarin itu ada tendangannya dari tengah lapangan. Langsung jauh. Ya, itu. Yang sampai blunder lah. Berarti secara lini per lini Belanda ini nyaris sempurna. Nyaris sempurna. Hanya di barisan penjaga gawang. Bro White sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bro Fajri soal penjaga gawangnya Belanda. Ya, melihat dari jumlah kebobolan pas penyisihan itu ya wajarlah. Kita fokuskan di penjaga gawang Belanda yang kebobolan beberapa gol pada saat penyisihan grup. Artinya Ceko memiliki celah ya. Memiliki celah untuk memanfaatkan beberapa kekurangan begitu. Terus ya di luar dari aksi-aksi penjaga gawang Belanda yang dianggap tadi Bro Fajri cukup menakutkan bagi tim sendiri, bukan bagi tim lawan. Ini kan hadirnya Belanda sekarang kan juga sebenarnya tanpa kapten sebenarnya, kapten utamanya Van Dijk yang lagi cedera. Apakah juga itu menjadi salah satu faktor yang membuat barisan akhirnya jumlah gol di babak penyisihan Belanda itu, jumlah kebobolan itu bisa sebesar itu? Mungkin saja itu salah satu faktor, karena kan Van Dijk juga adalah pemain senior dan dia kapten utama di dalam timnas. Belanda saat ini seperti kehilangan marwah setelah Van Dijk tidak ikut ke pesta bola Eropa tahun ini. Cuman yang harus kita acungi jempol itu semangat pemain mudanya. Walaupun Van Dijk tidak ada, tapi dia tetap bersemangat dengan memperlihatkan 3 pertandingan di babak penyisihan dimenangkan sama mereka. Oke. Ya, Tribuners, kita tahan dulu. Ini semakin menarik pembahasannya ini. Kita akan kembali setelah jeda yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Super Friend, mau dapat hadiah menarik sambil nonton keseruan
Pesta Bola Eropa, bisa join euforia dari setiap pertandingannya dengan menggunakan fitur augmented reality bertemakan negara-negara spesial Pesta Bola Eropa. Caranya gampang, Ji. Langsung klik superlive.id atau Soccer Moment dengan langsung daftarkan akun tak untuk berkompetisi dan kumpulkan poin sebanyak mungkin dengan cara post, share, dan vote Soccer Momenta. 30 peserta poin tertinggi berkesempatan mendapatkan Mola TV Box dan BCA Flash senilai Rp500.000. Jadi tunggu apa lagi? Ayo langsung join keseruan dengan mengklik link atau scan QR dari postingan ini. Jangan lupa hashtag hashtag Super Challenge, Dare to Win, Soccer Moment, Aider, dan Super Mentong. Oh, he's in the clear, he's got away. Terbenar, kembali lagi di Bincang Bola Spesial Pesta Bola Eropa. Bersama saya, Alfian, dan kita masih bersama dengan narasumber kita dari fans Madrid ya, Bro Wahid, dan dari Red Game, Bro Fajri. Nah, tadi sudah mengulas soal bagaimana kekuatan antara Ceko dan Belanda. Terus tanggapannya, ini kan kedua tim berada di grup yang berbeda dan mengalami perjalanan di penyisian yang cukup berbeda juga lawan-lawannya. Ceko mungkin agak lebih berat karena sudah menghadapi dua tim yang cukup diunggulkan juga di Pesta Bola Eropa kali ini. Sudah menghadapi Inggris dan Kroasia. Sementara sebaliknya Belanda mungkin meskipun tampil dengan sempurna, membabat habis 3 laga penyisian, tapi lawannya mungkin disebut lawan mediocre lah. Apakah perjalanan yang dilalui Ceko ini akan menjadi pelajaran memetik pelajaran, artinya dia sudah menghadapi tim-tim besar tim-tim besar, apakah ini akan menjadi sebuah keuntungan begitu Ceko dalam menghadapi Belanda nanti? Saya ke Bro Fajri dulu. Nah, jadi Ceko mungkin sudah terlatih nih melawan tim besar ini Om. Karena 2 kemarin itu Kroasia dan Inggris memang cukup diunggulkan juga di perhelatan tahun ini. Namun Ceko harus tetap terus fokus karena pasti setiap tim besar punya porsi makan yang berbeda, punya cara yang berbeda kan. Jangan sampai hanya disamakan sama-sama tim besar sama-sama dengan taktik begini. Yang kita harus pahami, Belanda punya taktikal bola yang luar biasa. Taktikal bola ya. Berarti secara permainan meskipun ukurannya adalah ukuran tim besar sama-sama dengan Inggris, tapi secara taktikalnya Belanda itu luar biasa. Yang mana bisa mungkin dari, kalau Bro Fajri lihat taktikalnya itu, siapa sebenarnya yang menjadi pengatur begitu di Belanda saat ini? Yang jelas kalau mau matikan Belanda, matikan tengahnya. Matikan tengahnya? Iya, matikan gelandangnya. Kalau gelandangnya sudah dimatikan dengan Ceko, pasti bola tak akan mengalir. Iya. Bro Wahid sepakat dengan Bro Fajri atau ada pandangan berbeda terkait kekuatan Belanda ini? Untuk di kekuatan Belanda, itu memang nyawa permainan di Belanda itu ada di gelandang, dipegang De Jong. Ya, Frank De Jong, andalan Barca ini. Ya, salah satu gelandang terbaik musim ini. Jadi mungkin di
untuk di taktik yang akan dipermainkan nanti di Ceko itu lebih fokus mematikan gelandang tengah milik Belanda yang tadi disampaikan oleh Bro Fajri. Jadi tapi saya melihat dengan lolosnya Ceko ke 16 besar ini tentunya akan menambah motivasi permainan di Ceko. Karena walaupun lolos sebagai peringkat 3 terbaik, tetapi pengalaman sebelumnya sudah menghadapi Inggris dan Kroasia. Tentunya ini lolosnya Ceko ke grup ke babak 16 besar ini tentunya akan menambah motivasi yang lebih untuk melakoni laga yang lebih sulit sebentar malam melawan Belanda. Dan notabene Belanda lebih diunggulkan. Motivasinya berlipat-lipat ya artinya. Kalau berbicara soal yang tadi bahwa apa yang harus dimatikan dari Belanda, kita balik ke Ceko. Kira-kira selain tadi yang harus diwaspadai bahwa kipernya Belanda, kira-kira lini mana yang harus diwaspadai oleh Belanda agar supaya Ceko tidak mencuri gol lah di menit-menit menit awal ataupun di waktu normal pertandingan nanti? Kalau Ceko itu bagaimana strikernya? Iya, karena kan yang diunggulkan juga ini di Ceko ini cuma striker. Kita tidak terlalu paham. Seandainya kemarin kan yang lalu itu kan masih ada Baros, masih ada Cek yang bisa kita ini. Ini sekarang hanya satu mungkin pemain Ceko yang main di Liga Jerman mungkin ya. Leverkusen. Iya, Leverkusen. Jadi mungkin kita fokus, kalau Belanda mau tidak kebobolan, fokus saja ke strikernya. Jaga ketat, kawal sampai kemana dia berada. Kalau bisa jangan sampai tendang bola. Jangan sampai lolos lah. Tendang bola ke gawang. Tapi yang menariknya adalah selain tadi bahwa secara statistik Ceko lebih diunggulkan, kita bicara soal statistik Belanda di perhelatan turnamen. Ini cukup menarik sebagai tim besar, tim yang sering masuk ke final, tapi ya sejauh ini minim trofi, minim gelar juara. Ya, Belanda sering disebut juga sebagai juara tanpa mahkota. Apakah kira-kira tahun ini predikat itu akan kembali disematkan ke Belanda melalui babak 16 besar ini, ataukah masih bisa lah untuk melaju ke putaran-putaran selanjutnya? Mungkin saya ke Bro Wahid dulu melihat ini tradisi dari timnas Belanda lah. Ya, kalau melihat dari tradisi timnas Belanda di perhelatan sepak bola Eropa, tentunya kita pernah dikagetkan Belanda tidak lolos di Piala Dunia 2018 ya. Iya. Ya, tentunya itu menjadi Padahal sebelumnya runner up ya. Iya, padahal sebelumnya runner up yang di 2014 runner up melawan Spanyol. Iya. Untuk prestasi memang minim, tetapi ini akan menjadi motivasi lebih lagi Belanda untuk membuat fans-fans yang ada di dunia yang menjagokan Belanda, karena target Belanda ya juara lah, pastilah juara pastinya. Mau tidak mau harus juara, karena ya kalau melihat dari prestasi memang Belanda belum pernah juara di perhelatan ini. Perhelatan ini tidak pernah juara, sehingga musim inilah saatnya Belanda unjuk gigi untuk menggapai itu, untuk menggapai juaranya, di mana komposisi pemain juga sudah mendukung untuk saat ini. Melihat dari komposisi pemain sudah mendukung untuk juara.
Berarti Memang ya, berat. momennya. Ya, momennya. Kira-kira Bro Fajri sepakat ya? Iya. Ini momen dari skuad yang sekarang, skuad muda bisa membuat Belanda akhirnya meraih gelar juara. Itu bagaimana? Saya sangat sepakat karena Belanda tahun ini harus merubah nasibnya menjadi tim yang juara dengan mahkota dan lagi juara tanpa mahkota. Karena kita seperti kita tahu bersama tahun ini masa kemasan Belanda itu nyata adanya. Depay, Wijnaldum, Delay, semua ini sudah malang melintang di liga-liga Eropa. Iya. Dan untuk klubnya saja sendiri mereka rela, apalagi untuk negaranya kan. Jadi tahun ini wajarlah kalau kita semua atau para fans dari Belanda ini menargetkan juara. Begitupun timnya. Oke. Ya, generasi emas bahkan masih terlalu muda ya. Banyak pemain yang usia, cuman beberapa di antaranya pernah satu tim ya di banyak di Ajax. Iya dia. Lepasan-lepasan Ajax ini banyak. Tapi kan secara kalau kita bicara soal turnamen besar yang diperlukan pertama selain kekompakan, skill juga mental. Antara Ceko dan Belanda, mungkin Ceko secara kelompok usia mungkin lebih senior lah ketimbang Belanda. Kematangan mungkin. Tapi ini lagi-lagi perbedaan, ada yang bermain di klub-klub kelas 1 dunia dan ada yang di mediocre. Tapi kira-kira apakah ini kan soal usia, kita teringat saat Ajax di Liga Champion dulu yang masih ada De Jong, De Ligt sempat menggebu-gebu akhirnya kalah di semifinal. Apakah itu akan kembali terjadi di turnamen sekarang atau bagaimana? Saya berwahid dulu ya. Ya, bisa jadi seperti itu karena memang skuad Belanda saat ini itu skuad Belanda saat ini banyak dari akademi Ajax yang saat ini sudah malah melintang di klub-klub besar Eropa. Jadi di pertandingan malam nanti itu akan mempertontonkan aksi-aksi dari pemain-pemain Belanda yang sudah malah melintang ke klub-klub Eropa. Iya. Berapa aja deh? Kalau saya sendiri sih satu kunci untuk tetap menjaga asa juara ini, pemain muda jangan jumawa. Karena kalau kita jumawa, tentulah tidak ada apa-apa yang kita akan dapatkan dari perhelatan tahun ini. Begitu juga untuk seluruh pemain muda, terkhusus di Indonesia kan. Di Indonesia itu Om, kalau baru naik namanya saya di timnas saya Jumawa, besok cederami saya. Jadi endorse. Harus Jumawa, cederami besok. Nah, jadi kalau pemain-pemain Eropa ini dia tetap menjaga asa Om. Dia tidak sama sekali dengan pemain negara kita. Dia menjaga asa bagaimana dia bisa capai dulu ini target tertinggi daripada negaranya, baru kalau dia tampilkan endorsement-nya, kesehariannya. nanti itu menyusul Iya. Oke. Setelah kita kulik-kulik soal kekuatan kedua tim, nah, ini yang paling penting ini. Prediksi skor kira-kira. Kalau dari Bro Fajri lah dulu. Kalau saya prediksi Om 3-1 3-1 untuk Belanda. Oh, saya kira untuk Ceko. Kira-kira siapa yang bakalan cetak gol? Depay, Depay ya. Calon top skor berarti ya. Kalau Bro Wahid sendiri? Ya, untuk prediksi pertandingan nanti malam itu akan tidak diselesaikan 90 menit. Keras. Karena saya rasa Ceko akan mempermainkan permainan yang defensif sehingga Belanda tidak bisa cetak gol. Begitu. Itu targetnya adu penalti kira-kira. Adu penalti. Dari Ceko Saya sendiri. prediksi Ceko yang akan keluar sebagai pemenang.
seperti ini hampir sama dengan laga Italia Iya. lawan Austria tadi ya. Ya, gitu Tribuners. Artinya ada dua pandangan yang berbeda antara Bro Wahid dengan Bro Fajri. Tribuners mungkin punya pandangan tersendiri, prediksi tersendiri. Tapi ya namanya bola, pasti kita ndak bisa tahu sebelum peluit panjang lah dibunyikan. dibunyikan. Oke, Tribuners, terima kasih kepada Bro Wahid, Siap. kepada Bro Fajri atas waktunya. Kita jumpa lagi berikutnya di Bincang Bola Spesial Pesta Bola Eropa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Super Friend, mau dapat hadiah menarik sambil nonton keseruan Pesta Bola Eropa? Bisa join euforia dari setiap pertandingannya dengan menggunakan fitur augmented reality bertemakan negara-negara spesial Pesta Bola Eropa. Caranya gampang ji. Langsung klik superlive.id atau Soccer Moment dengan langsung daftarkan akun tak untuk berkompetisi dan kumpulkan poin sebanyak mungkin dengan cara post, share, dan vote Soccer Momenta. 30 peserta poin tertinggi berkesempatan mendapatkan Mola TV Box dan BCA Flash senilai Rp500.000. Jadi tunggu apa lagi? Ayo langsung join keseruan dengan mengklik link atau scan QR dari postingan ini. Jangan lupa hashtag hashtag Super Challenge, Dare to Win, Soccer Moment, Aider, dan Super Mentong. Oh, he's in the clear, he's got away. Save!